Dengarkan baik-baik suara ini. Nikmati nadanya selagi mereka masih ada. Sudah dibuktikan bahwa katak itu adalah organisme yang paling sensitif di dunia. Mulailah mencintai katak, kodok, dan kecebong karena mereka penentu kualitas lingkungan. Jadi sangat bisa digunakan untuk penanda kerusakan lingkungan. Ada global warming, perubahan cuaca dan sebagainya, itu dengan mudah bisa dilihat. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Nenek moyang kodok diketahui hidup bersama dinosaurus pada 180 juta tahun lalu. Mereka mendominasi area rawa di hutan dengan kemampuan hidupnya yang sangat canggih. Katak termasuk salah satu kelompok pertama yang naik ke darat. Tapi bukan organisme yang paling primitif, tapi yang salah satu yang pertama naik ke darat. Oleh karena itu kan kita mengatakan katak itu hidupnya di dua dunia. Tidak ada orang yang lebih tepat untuk bicara soal katak dan kodok, kecuali Djoko Cahyono Iskandar. Pakar katak dari Institut Teknologi Bandung ini sudah bolak-balik masuk hutan menemukan ratusan spesies katak baru. Hidup dari air ke darat itu memerlukan banyak sekali perubahan. Yang sudah pasti paru-paru ya. Yang di air insang ini paru-paru ya. Tapi yang mungkin yang paling penting adalah reproduksi. Alat kelamin itu tidak dimiliki oleh kebanyakan organisme yang hidup di air. Karena sel sperma tinggal dibuang ke air. Jadi dia tidak perlu alat kelamin. Tapi begitu itu ke darat, jadi harus ada alat kelamin. Ya. Begini nyanyian bahagia katak lembu waktu musim kawin. Memang bagi para katak, urusan berkembang biak adalah teramat penting. Katak jantan malah harus saling sikut dan tendang sebelum dapat katak betina yang siap kawin. Kita menemukan di Sulawesi yang melahirkan kecebong. Ya, nah waktu kita publish itu dunia geger lagi gitu ya. Karena wah belum pernah ada kejadian itu katak melahirkan ya. Kita punya katak istimewa ya, satu-satunya di dunia yang melahirkan itu ya. My beautiful princess, I am the prince of a land far away. The evil witch cast a spell on me and turned me into a frog. Dalam budaya pop, katak hanya dianggap hewan jelek, jelmaan pangeran yang dikutuk penyihir jahat. Dia tak pernah digambarkan sebagai binatang yang anggun seperti gajah atau karismatik seperti singa. Tapi di alam sana, pasukan katak tak pernah lupa menjalankan tugas mulia mereka menjaga rantai makanan. Katak itu makanya terutama serangga. Kalau katak ini hilang, ini yang jumlahnya sekian ribu, itu tidak ada yang makan ya. Tiba-tiba meledaklah populasinya kan. Kalau yang bawa penyakit, tiba-tiba penyakit meledak kan. Kalau hama, tiba-tiba ada kerusakan gitu kan. Bagi warga Peru di Pegunungan Andes, katak adalah hewan ajaib yang bisa sembuhkan banyak penyakit. Mereka biasa mencampur katak dengan wortel, madu, dan akar tumbuh-tumbuhan, lalu di blender untuk jadi jus. Meskipun nggak ada sih bukti ilmiah, tapi mereka percaya penyakit anemia dan bronkitis bisa hilang hanya dengan minum jus katak. The slimy mucus of a frog might actually help you tackle the flu. Di sisi lain, ilmuwan juga mulai mencari khasiat katak buat kesehatan manusia. Misalnya, Profesor Josie Jacob dari Emory University School of Medicine yang melihat potensi katak dalam membunuh virus flu. Ada lendir-lendir di kulitnya itu yang mengandung zat-zat tertentu. Memang ada yang racun, ada yang antibiotik ya, ada yang mungkin bisa memperlambat denyut jantung dan sebagainya. Memang ada itu ya. Cuman ya itulah, untuk mendapatkan penelitian itu perlu dibunuh mungkin sekitar 200 ekor ya. Itu baru penelitian awal. Kalau sudah kan memurnikan harus bunuh lagi berapa ratus lagi gitu kan. Saya tidak tega untuk melakukan itu. Pada akhirnya manusia juga musuh utama para katak. Kemampuan bertelur katak gak bisa menandingi kecepatan manusia merusak hutan tempat tinggal mereka. Sekitar 200 spesies katak sudah dinyatakan punah.
Yang bikin khawatir, ilmuwan memprediksi 7% populasi katak bisa lenyap dalam seabad ke depan. Seluruh dunia akan mengalami kepunahan yang besar-besaran sih. Ya, Jawa itu ya ibaratnya terlambatlah kita tangani. Zaman Belanda sudah banyak sekali kepunahan sebelum diteliti. Nah sekarang Sumatera terancam. Nah mungkin yang tersisa terakhir, benteng terakhir adalah Papua dan Kalimantan. Ya karena akses masih susah. Ya, tapi ya sekarang dengan kerja keras Jokowi, akses terbuka, mungkin kepunahannya juga makin besar ya. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.